Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul tentang permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Dan sebelum kita menyampaikan lebih dalam tentang materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andu Panjaitan, saya sebagai moderator. Saya Kristina Selalahi. Saya Margareta Sirega. Saya Oktaviani Sinaga. Saya Maisinaga. Saya Andrian Lumban. Permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Di poin pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja serta siap bekerja jika terdapat kesempatan kerja. Di sini kita dapat melihat bagian tentang tenaga kerja. Secara umum, tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Di angkatan kerja dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama adalah pekerja dan yang kedua adalah pengangguran. Dan yang di bukan angkatan kerja terdapat 4 aspek, yaitu 1 pelajar, 2 ibu rumah tangga, 3 pensiunan, 4 penerima pendapatan lain. Sekarang kita akan membahas tentang angkatan kerja. Apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu, serta berkeinginan atau bersedia untuk bekerja. Ada 2 unsur pokok dalam angkatan kerja, yaitu pekerja dan pengangguran. Di poin ketiga, kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan ketika peluang kerja tersedia bagi para pencari kerja. Kesempatan kerja dapat diartikan juga sebagai jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik jumlah lapangan kerja yang sudah ditempati maupun yang masih kosong. Masalah ketenagakerjaan. Secara umum, masalah ketenagakerjaan yang sering dialami suatu negara diantaranya sebagai berikut. 1. Melimpahnya jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang melimpah berpotensi melahirkan pengangguran. Timpangnya permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja di pasar kerja melahirkan pengangguran di suatu negara. 2. Rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dapat digolongkan berdasarkan 2 kategori, yaitu berdasarkan kemampuannya dan berdasarkan hubungan dengan produk. Untuk lebih jelasnya, pahami uraian berikut. 1. Berdasarkan kemampuannya. Berdasarkan kemampuannya, tenaga kerja digolongkan sebagai berikut. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapat suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya itu dokter, guru, dan dosen. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, dapat melalui pengalaman kerja. Keahlian terlatih ini tidak memerlukan pendidikan karena yang dibutuhkan adalah latihan dan melakukan berulang-ulang sampai bisa dan menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya, supir, pelayan toko, tukang masak, montir, atau pelukis. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya, tenaga kerja model ini yaitu kuli, buruh, angkut, pembantu, tukang becak, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Yang kedua itu berdasarkan hubungan dengan produk. Berdasarkan hubungan dengan produk, tenaga kerja digolongkan menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. A. Tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada bidang produksi atau barang yang dihasilkan. Contohnya karya bagian produksi. B. Tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Contohnya tenaga kerja bagian penjualan marketing dan periklanan. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, pelatihan tenaga kerja. Pelatihan tenaga kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi dasar, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu
sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, pemagangan. Pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu. Biasanya dilakukan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur yang sudah berpengalaman. Upaya ini dilakukan dalam rangka agar para pelajar bisa menguasai keterampilan dan juga keahlian tertentu. Yang ketiga, perbaikan gizi dan kesehatan. Untuk mendukung kesehatan dan ketahanan fisik ketika sedang bekerja, tenaga kerja perlu menerima peningkatan atau perbaikan gizi dan kesehatan. Pasalnya, kekurangan gizi bisa menurunkan kualitas otak yang justru sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya, pengertian pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, terjadinya surplus penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Pengangguran seringkali menjadi salah satu permasalahan bagi negara-negara berkembang, karena jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus bertambah, namun tidak didukung oleh peningkatan kemampuan ekonomi, baik pemerintah maupun swasta, yang tidak secepat peningkatan jumlah penduduk. Dan untuk mengatasi masalah pengangguran, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menjadi seorang wira swasta sukses atau berusaha untuk menciptakan lapangan usaha sendiri dengan cara mengembangkan sikap kreatif dan inovatif. Dampak pengangguran di lingkungan sosial terbagi atas 3, yaitu dari segi ekonomi, sosial, dan individu ataupun keluarga. Yang pertama, ditinjau dari segi ekonomi, pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan karena banyaknya yang menganggur, berdampak pada rendahnya pendapatan ekonomi mereka. Sementara biaya hidup terus berjalan. Ini akan membuat mereka tidak dapat mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup para pengangguran. Yang kedua, ditinjau dari segi sosial. Dengan banyaknya pengangguran yang terjadi, maka akan meningkatkan jumlah kemiskinan dan banyaknya pengemis gelandangan serta pengamen yang dapat mempengaruhi terhadap tingkat kriminal. Karena sulit mencari pekerjaan, maka banyak orang melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri, merampok, dan lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, ditinjau dari segi individu dan keluarga. Yang pertama, individu kehilangan pendapatan. Individu memperoleh pemasukan dari gaji dan upah. Itu biasanya mewakili kontributor utama. Akibatnya, ketika individu menganggur, pendapatan mereka turun drastis. Yang kedua, kualitas hidup memburuk. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan bisa menyebabkan penurunan pada standar hidup. Individu yang menganggur mungkin hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya, pendapatan mereka hanya cukup untuk makan saja. Yang ketiga, kekayaan rumah tangga menurun. Individu mengumpulkan kekayaan dengan menyisihkan uang untuk ditabung. Mereka menginvestasikan aset real seperti properti dan emas, ataupun aset keuangan seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya. Tapi karena menganggur, mereka tidak memiliki uang untuk ditabung. Akibatnya, itu mengurangi kemampuan mereka untuk mengumpulkan kekayaan untuk masa depan ataupun tujuan lainnya. Sekian dari hasil pemaparan materi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf.